Saya Agus, balik lagi di Kolom Sinema. Kawan-kawan, apa kabar? Di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kawan-kawan tidak kehilangan semangat untuk terus menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan mungkin sambil menunggu jam berbuka puasa, nggak ada salahnya kalau kawan-kawan nonton film atau nonton series untuk melepas penat dan menghilangkan sedikit ingatan kawan-kawan terhadap rasa lapar, mungkin itu. Dan bisa juga kawan-kawan nonton Kolom Sinema. Dan kali ini saya mau membahas satu film yang sebenarnya ini sudah cukup lama tayang di layanan Netflix. Bulan Maret sudah tayang, dan tayang terbatas di bioskop sebenarnya sudah dari bulan Februari, dari tanggal 24 Februari. Sementara di Netflix tayang di bulan Maret. Film ini berjudul Luther the Fallen Sun, kawan-kawan. Film yang dibintangi oleh Idris Elba yang menceritakan kehidupan tentang seorang detektif yang berkejaran dengan waktu untuk menangkap salah seorang psikopat dan juga salah seorang penjahat yang menghantui kehidupan kota sehingga membuat kota itu mencekam, kawan-kawan. Dan saya juga baru tahu ternyata film ini diambil dari salah satu series tersukses yang tayang di BBC antara tahun 2010 sampai tahun 2019 yang sudah menghasilkan kurang lebih 5 season kalau tidak salah. Dan ini dari season 1 sampai season 5 dibintangi oleh Idris Elba, dan ternyata salah satu series yang membuat karir Idris Elba ini memuncak sehingga bisa tampil di film Marvel, bisa tampil di film DC, itu gara-gara series ini salah satunya. Saya ceritakan sedikit sinopsis dari film ini. Menceritakan detektif yang bernama John Luther yang dimintai untuk mengungkap sebuah kasus dari kematian beberapa orang yang terindikasi memiliki pola yang sama. Namun, akibat dari sang penjahat ini memiliki power yang besar, sehingga sang penjahat ini bisa membuat semacam manipulasi dan propaganda agar sang detektif yang mencari keberadaan penjahat ini tidak bisa melaksanakan pengejarannya dan berakhir membuat si detektif ini mendekam di penjara. Nah itu gambaran besarnya seperti itu. Namun di dalam film diceritakan segudang cara bagaimana caranya agar si John Luther ini bisa lolos dari penjara dan berakhir untuk meringkus sang psikopat ini. Itu plot utamanya seperti itu. Namun yang menarik yang ingin saya bahas ini ada beberapa poin, kawan-kawan. Yang pertama saya ingin membahas poin terkait dengan aib. Dalam salah satu scene adegan film terdapat kutipan kalimat yang menyatakan bahwa ketakutan manusia terhadap terbongkarnya aib diri mereka itu lebih besar daripada ketakutan mereka terhadap kematian. Ini digambarkan di dalam film bagaimana orang-orang yang berhasil dimanipulasi oleh sang psikopat ini mau mengikuti semua arahan si psikopat, dan sekalipun mereka diminta untuk bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara mereka punya aib yang tidak seluruh orang tahu, dan sang penjahat ini tahu aib mereka. Akhirnya mereka mau tidak mau, agar aib mereka tidak tersebar ke halayak ramai, mereka mengikuti semua perintah yang diperintahkan oleh sang psikopat ini. Dan semakin merebaknya media sosial, semakin terbukanya dunia, semakin tidak ada batasan antara ruang dan waktu dunia. Ini sebenarnya semakin membuka ruang bagaimana jejak-jejak aib manusia sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan. Apalagi kan ruang media sosial yang publikasinya terus-menerus gencar. Kita update di Facebook, orang di mana bisa tahu. Kita update di media sosial, di Instagram, orang mana bisa tahu. Nah itu kan aib-aib digital yang sebenarnya bisa sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan diri kita. Kemudian yang kedua itu terkait film ini menyinggung relasi kekuasaan dan relasi uang yang mampu membuat atau mampu menciptakan sebuah manipulasi situasi tertentu dan juga menciptakan propaganda, sehingga sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi masalah, tetapi karena dibuat propaganda dan dibuat manipulasi, maka sesuatu ini bisa menjadi sebuah masalah besar bagi
seseorang. Di film ini diceritakan bagaimana detektif John Luther dengan sisi manusiawi dan sisi temperamennya akhirnya berhasil dijebloskan ke dalam penjara dengan alasan si John Luther ini tidak memiliki sisi manusiawi ketika menangani berbagai masalah. Padahal sebenarnya ketika dia menangani masalah di series yang dari series season 1 sampai season 5, dia sama sekali tidak pernah berurusan dengan penjara. Tetapi ketika di filmnya ini, si John Luther dengan mudah dijebloskan ke dalam penjara hanya gara-gara propaganda dan manipulasi dari relasi uang dan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh sang penjahat, yang kebetulan penjahatnya ini adalah seorang psikopat. Dan yang selanjutnya yang ingin saya bahas itu terkait oknum dalam sebuah lembaga atau dalam sebuah institusi penegakan hukum yang secara sengaja meruntuhkan kesucian lembaga hukum tersebut hanya gara-gara keuntungan bagi diri pribadi. Di dalam film ini juga diceritakan, kawan-kawan, ada seorang aparat penegak hukum yang dia bekerja di salah satu institusi kepolisian. Dia secara tidak diketahui oleh kawan-kawannya yang lain, secara rahasia dia bekerja sama dengan sang penjahat karena aibnya diketahui oleh sang penjahat. Ya mau tidak mau dia bekerja sama dengan si tokoh penjahat ini, dan pada akhirnya apa yang dia dapatkan? Ya hanya kekalahan dan kematian. Si sosok oknum penegak hukum di film ini diceritakan akhirnya mati bunuh diri gara-gara sudah tidak ada jalan lain untuk dia lolos. Dan selanjutnya yang ingin saya bahas juga adalah gunung es dari internet dan media sosial. Yang kita tahu kan permukaan media sosial dan permukaan internet itu hanya flat saja. Kita bisa mengakses semua situs, kita hanya bisa masuk ke berbagai website dan sebagainya. Tetapi di luar itu ternyata masih banyak situs-situs ataupun website dan aplikasi-aplikasi yang tidak serta-merta dengan mudah kita akses, dan itu biasanya disebut dengan deep web. Nah, film ini ada hubungannya dengan isu deep web. Kita kan mengenalnya deep web itu hampir sama dengan dark web ya. Tapi sebenarnya deep web dan dark web ini adalah dua hal yang berbeda. Deep web ini sebenarnya adalah situs-situs atau website-website yang tidak bisa diakses secara gratis atau tidak bisa diakses secara cuma-cuma dan membutuhkan pembayaran agar situsnya bisa diakses. Ini kan banyak situs-situs yang meminta kita untuk membayar baru bisa diakses. Nah, itu sudah termasuk ke salah satu jenis dari deep web. Tetapi dark web adalah salah satu ruang yang lebih besar, lebih gelap di dalam deep web, dan sifatnya itu ilegal. Karena apa disebut ilegal? Karena dark web ini punya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak normal dalam tanda kutip. Di dark web itu orang-orang bisa dengan leluasa jual beli senjata, kemudian dengan leluasa bisa jual beli obat-obatan terlarang, jual beli manusia, organ tubuh manusia, penjualan anak, dan sebagainya. Nah, itu aktivitas-aktivitas seperti itu ternyata ada di dark web, dan itu memang benar-benar ada, kawan-kawan. Di film ini pun sang penjahat, si tokoh psikopat ini membuat sebuah situs yang bernama Red Room yang dikenal oleh halayak hanya sebagai situs legenda yang tidak diketahui keberadaannya. Tetapi memang benar Red Room ini ada dan dipakai untuk kepuasan orang-orang yang memiliki sifat yang hampir kurang lebih sama dengan orang ini, yaitu punya kecenderungan menjadi psikopat, menikmati proses membunuh orang, menikmati proses menyakiti orang, dan sebagainya. Nah, Red Room ini adalah situs untuk hal-hal seperti itu. Si penjahat ini membuat situs Red Room yang tentu saja berbayar, dan orang-orang yang punya kecenderungan yang sama dengan dia bisa mengaksesnya dan bisa menikmati dan bisa terpuaskan hasratnya. Itu kira-kira dari deep web dan dark web, kawan-kawan. Dan ternyata banyak sekali ciri-ciri psikopat yang
bisa kita pelajari dari film Luther ini, kawan-kawan? Mungkin tidak serta-merta bisa dipukul rata apakah orang yang punya sifat hampir sama dengan apa yang saya sebutkan ini disebut sebagai psikopat, tetapi kebanyakan menurut penelitian rata-rata orang-orang yang punya tendensi untuk menjadi psikopat rata-rata secara sosial mereka adalah orang-orang yang mudah bergaul, mudah akrab, punya perangai menyenangkan, gembira dan sebagainya. Jadi itu semacam manipulasi untuk mereka agar karakter asli mereka itu tidak diketahui. Tetapi yang menakutkan dari sisi psikopat adalah karakter mereka sudah keluar sepenuhnya. Mereka akan lagi punya empati, mereka tidak akan lagi punya belas kasihan bahkan terhadap orang-orang yang terdekat bagi mereka sekalipun. Kita kan tidak jarang mendengar ada anak yang tega membunuh orang tua, atau kebalikannya orang tua yang tega membunuh anak, membunuh nenek, membunuh kakeknya, atau memperkosa dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sifat orang yang mengarah ke sifat psikopat. Itu sih kawan-kawan menariknya film ini, dan film ini bisa dikatakan sukses. Karena apa? Karena kan kita sudah banyak nih disuguhkan film-film pengejaran antara detektif dengan penjahat atau psikopat. Tetapi film ini walaupun mengambil temanya yang sama, tapi tendensi ketegangan dan keseramannya itu tidak luntur dan tidak kalah oleh film-film yang memiliki tema yang lain. Mungkin gara-gara itu, gara-gara ada membahas tentang isu bagaimana kelamnya internet, kemudian bagaimana membentuk seorang pribadi yang psikopat dan sebagainya. Nah, ini membuat film Luther the Fallen Sun ini mampu diikuti secara asik dan tetap penuh ketegangan. Kawan-kawan kalau sudah nonton, silahkan komen bagaimana pendapat kawan-kawan terkait film ini. Dan jangan lupa like, subscribe setiap konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Dan tunggu pembahasan film ataupun seri selanjutnya di Kolom Sinema. Terima kasih.